Kita pasti sudah mengetahui cerita tentang Burak ini dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah perjalanan malam dari Masjidil Haram kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut Isra. Lalu dilanjutkan Mi'raj Nabi Muhammad, yaitu perjalanan bertemu Allah, dari langit pertama hingga langit ketujuh hingga ke arsy Allah. Dikisahkan pula bahwa dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi terdahulu di langit tertentu. Mulai bertemu Nabi Adam di langit pertama hingga bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh, sebelum Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke arsy Allah. Posisi yang lebih tinggi di atas langit dan tertinggi alam semesta. Sebelum kita gali lebih dalam mengenai apa itu Burak, bagaimana bentuk dan rupanya, mari kita perhatikan beberapa respon dari beberapa penduduk Makkah pada saat itu mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa menggemparkan kota Makkah ini tak sedikit yang meragukan bahkan tidak mempercayai peristiwa tersebut. Ketika Muhammad bin Abdullah menceritakan perjalanan singkat ke langit yang hanya ditempuh dalam satu malam bahkan hanya beberapa jam saja, menuai kontroversi dalam masyarakat Arab pada masa itu. Pada waktu keesokan harinya Nabi Muhammad menceritakan kisah perjalanannya, banyak orang yang tidak percaya. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad berbohong dan menghayal. Pada saat itu sahabat Nabi Muhammad yang kita kenal dengan nama Abu Bakar menjadi pembela. Dia mempercayai dan membenarkan kejadian tersebut. Abu Bakar adalah seseorang dari keluarga kaya dan terpandang Bani Taim dari suku Quraish. Beliau membenarkan kejadian tersebut, yang di kemudian hari beliau digelari dengan sebutan As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan, pada peristiwa tersebut. Dikarenakan status sosialnya yang tinggi pada masyarakat kota Makkah, maka tak banyak yang berani menentang ucapan Abu Bakar. Dalam perjalanan sakral itu Nabi Muhammad menunggangi kendaraan tercepat di alam semesta yang dinamakan Burak, yang mana bercahaya seperti kilat pada saat melaju. Kalau zaman sekarang, mungkin seperti Superman, superhero yang bisa terbang cepat secepat kilat. Sebagai pembuktian, dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad melihat sebuah kabilah yang sedang beristirahat di padang gurun. Beliau menceritakan kabilah itu dengan ciri-ciri yang tepat. Kejadian itu dibenarkan juga oleh kabilah itu. Ternyata pada malam itu mereka melihat seperti cahaya atau sinar yang terbang di langit. Namun tetap saja orang-orang Arab tidak percaya. Bahkan ada seorang dari pengikut sahabat yang menyangkal. Karena menurutnya pada malam tersebut, dia berada di sekitar kediaman Nabi Muhammad, dan mengakui tidak melihat Nabi keluar rumahnya, dan tidak melihat ada cahaya apapun yang keluar dari rumah baginda Nabi. Dia menganggap bahwa mungkin baginda Nabi sedang berdiam diri. Dia beranggapan Nabi melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi Muhammad di Gua Hira. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke, sekarang kita kembali ke Burak. Mari kita lihat beberapa pendapat versi umum penjelasan Burak. Ibnu Duraid mengatakan bahwa Burak berasal dari kata al-barqi yang berarti kilat, berikutan sifatnya yang sangat cepat. Ada yang mengatakan, dinamakan Burak dikarenakan ianya terlalu bersih, mengkilat dan sangat cepat. Al-Qodi mengatakan, kemungkinan dinamakan Burak karena dia memiliki dua warna, dikatakan, sya'atun barko, atau kambing kilat, apabila di sela-sela bulunya yang berwarna putih, terdapat bercak-bercak hitam. Dia berkata di dalam hadis itu, disifatkan bahwa Burak itu berwarna putih. Bisa jadi ia dari jenis kambing kilat dan dia terbatasi dengan warna putih. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menyebutkan bahwa para ahli bahasa mengatakan, Burak adalah nama binatang yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj. Itu adalah versi umumnya. Namun jika diperhatikan dengan teliti lagi, ketika Rasulullah berada di langit ketujuh, dan saat akan melanjutkan perjalanan ke arsy Allah, di mana dari langit ketujuh, terdapat 7 lapisan lagi, yang mana satu lapis perjalanannya sama dengan perjalanan dari langit pertama hingga ketujuh. Jadi kita dapat simpulkan perjalanan ke arsy ini, sama dengan 3,5 kali bolak-balik perjalanan bumi ke langit pertama hingga langit ketujuh. Ada suatu kejadian yang menarik saat Rasulullah akan melanjutkan perjalanan ke arsy, yaitu di mana Jibril tidak bisa menemani beliau naik ke arsy,
Karena Jibril dan para malaikat lainnya serta makhluk lainnya tidak boleh memasuki arsy kecuali Muhammad sendiri yang naik. Dengan kata lain hanya sampai ke langit ketujuh saja. Nah loh, Jibril saja tidak boleh ke arsy. Apalagi Burak? Lalu kemudian, kejadian menakjubkan lainnya muncul, yang mana Rasulullah tidak melibatkan Burak yang dianggap sebagai tunggangan ini, yaitu ketika Rasulullah naik ke arsy untuk bertemu Allah. Serta di mana Rasulullah diminta Nabi Musa di langit ke-6 untuk mengurangi jumlah waktu sholat. Kejadian ini turun naik dari tempat Nabi Musa berada atau langit ke-6 hingga naik ke arsy lagi. Apa di cerita ini Rasulullah masih menunggangi Burak? Dan kemana Burak ketika Rasulullah kembali ke bumi setelah bertemu Allah? Berarti istilah Burak, sebagai hewan ini adalah pemahaman tidak cerdas, tingkatnya di bawah dangkal. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kita mau memahami Burak, kita bisa kaji lebih detail lagi ketika naik turunnya Nabi Muhammad dari langit 6 ke arsy. Rasulullah naik turun arsy tanpa kendaraan, dengan kata lain, terbang dengan tubuhnya Rasulullah sendiri. Cahaya kilatan yang terlihat tersebut adalah cahaya yang keluar dari tubuh Rasulullah ketika terbang dengan kecepatan tingkat tinggi. Pada dasarnya tubuh Rasulullah lah yang bercahaya. Loh, kenapa tubuh Rasulullah bisa bercahaya? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ketika Rasulullah memulai perjalanan Isra dan Mi'raj, sebenarnya beliau membuka sistem portal atau gerbang jalan yang dapat menembus alam semesta. Sistem inilah yang disebut Burak. Portal atau Burak inilah yang menghubungkan tempat satu ke tempat lainnya, sehingga perjalanan yang jauh dan panjang bisa ditempuh lebih singkat. Mari kita buka wawasan secara logis. Di alam semesta, terdapat lubang cacing atau wormhole, yang dapat menembus antar galaksi. Lihat, betapa luar biasa Nabi Muhammad. Burak atau portal atau gerbang jalan langit ini sudah dijelaskan di Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 7, Wasama, idzatil hubuk, demi langit yang memiliki jalan-jalan. Para ilmuwan pada abad ke-21 telah melakukan perhitungan algoritmik untuk membuat bagian mikrokosmos dari alam semesta, dan yang mengejutkan adalah bahwa bentuk alam semesta seperti sebuah jaring laba-laba. Sistem Burak, yaitu membuka portal dimensi yang sebenarnya bisa dilakukan siapa saja, asalkan energi yang terkumpul memenuhi syarat, dan tubuh si pengguna cukup kuat dan mampu menggunakannya. Penggunaan Burak ini sebenarnya juga sudah seringkali digunakan oleh makhluk lain yang tinggal di luar bumi. Dengan Burak, membuka portal, mereka sering melakukan perjalanan antar galaksi. Mereka memasukkan sistem ini pada kendaraan pelontar mereka. Pesawat pelontar ini bisa kita kenal, UFO, Unidentified Flying Object, atau objek terbang tak dikenali. Kendaraan ini mereka gunakan untuk bepergian antar galaksi dalam waktu singkat. Kendaraan ini juga mengeluarkan cahaya dan terbang secepat kilat. Dengan kata lain, penjelasan Ibnu Duraid mengenai Burak ini sudah mendekati ciri-ciri kecepatan UFO. Jadi, masihkah kamu menganggap Burak ini hewan mitologi? Seperti unicorn, Pegasus, kuda sembrani atau bahkan kambing kilat. Sedangkal itukah pengetahuan Burak? Seperti film Angling Dharma? Silahkan pikir lagi sendiri. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.